pagi semua. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabarnya? Baik, pasti baik dan luar biasa. Hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu kita. Karena begitu lama kita tidak melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu kita. Untuk itu, nah di sini ada kakak-kakak yang sudah siap untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, serta kita sama-sama nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkah anak-anak di sana? Yang ada di rumah, sudah siap belum? Siap, pasti udah. Siap. Untuk itu kita awali ibadah ini dengan menyanyi. Ayo Kak Winnie, lagu apa Kak Winnie sama Kak Putri, ayo. Apa kabar teman dulu lagunya. Jadi adik-adik yang di rumah, ayo semuanya berdiri, kita sama-sama puji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Nah, Kak Riko, musik Kak Riko. Iya, semua sambil berdiri semua ya. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Nah, kalau kita sudah menyanyi, kelihatannya lagunya tadi kurang begitu semangat ya Kak ya. Karena lama sekali tidak menyanyi kali. Nah, untuk itu kita kembali lagi menyanyi puji sekali Tuhan lagi. lagi. Ayo Ya. Kak Riko, musiknya lebih heot lagi. Ayo Kak Riko. Nah, itu Kak Riko, biar semangat. Silakan ayo kakak-kakak. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Iya, ternyata kabar kita semua baik karena ada Yesus di hati kita. Nah, untuk itu kita awali ibadah kita bersama-sama berdoa. Mari untuk ibadahnya. Mari anak-anak sekolah minggu Victoria, kita berdoa untuk memulai ibadah kita dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari lipatkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau di dalam kami sekolah hari Minggu Victoria, rindu bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin, menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan juga nanti kami akan mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami akan dengar dan apa yang Tuhan berikan buat kami. Bersama-sama kami mendengar dengan penuh perhatian dan berilah bagi kami pemahaman yang datang dari Tuhan oleh karena Roh Tuhan yang kudus.
Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Hari ini kita mau cerita apa sih kakak? Kita akan mendengarkan sebuah cerita yang memang tidak asing bagi kita, tapi kita harus diulang lagi mendengar supaya kita ingat apa yang dipesankan Tuhan melalui cerita ini. Nah, sebelum kita cerita, kita akan menyanyi lagi, Kak. Iya, kita mau nyanyi lagi. lagunya lagu Bapak Abraham. Oh, Bapak Abraham. Bapak Abraham itu ceritanya banyak sekali anaknya, iya kan? Nah, kakak-kakak tahu pasti bisa menyanyinya Bapak Abraham. Bagaimana Kak Puput? Suaranya nyaring-nyaring loh Kak Puput ya. Ayo Kak Riko, suaranya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Nah, sekarang kita semua duduk. Ya, Kita akan silakan, mendengarkan firman anak-anak. Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumahnya duduk dengan tenang. Kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Artinati. Anak-anak yang kami cintai dan yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita tadi sudah menyanyi yaitu Abraham. Nyanyian itu tentu berhubungan dengan cerita yang akan kita dengar bersama-sama. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan duduk manis, dengar dengan baik dan diingat kembali bahwa cerita ini memberikan kepada kita banyak sekali manfaat dan pelajarannya. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab, yaitu dalam Alkitab Perjanjian Lama bagian yang pertama, yaitu Kitab Kejadian. Nah, Kitab Kejadian itu paling mudah dicari karena paling awal dari semua kitab. Kitab Kejadian pasal 12. Pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, kami tidak membacakannya secara rinci atau semua ayat demi ayat, tetapi kita akan mendengarkan bagaimana seorang Abraham. Judulnya adalah Abraham dipanggil Allah. Anak-anakku sekalian yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Abraham adalah salah satu bapak leluhur yang tercatat dalam Alkitab. Itu adalah seorang yang paling terkenal. Nah, Abraham tinggal di suatu tempat bersama dengan orang tuanya, bersama dengan sanak saudaranya, keponakannya, pamannya, teman-temannya, sama seperti kita, punya teman banyak, punya keluarga banyak. Nah, dia tinggal di suatu tempat yang bernama Ur Kasdim. Nah, pada zaman itu kita ingat bahwa sejak penghukuman oleh Allah di Babel, manusia itu berserakan di seluruh dunia. Tetapi banyak orang yang tidak menyembah Allah. Mereka bekerja, mereka melakukan banyak hal, tapi mereka lupa tidak beribadah kepada Allah. Nah, di satu tempat itu ada seorang yang bernama Abram. Tuhan melihat dia adalah satu-satunya orang yang paling setia untuk beribadah kepada Tuhan.
dia beribadah walaupun ada teman-temannya yang tidak beribadah kepada Tuhan, tapi dia tidak terpengaruh, adik-adik ya. Nah, pada suatu ketika Tuhan melihat Abram itu setia kepadanya. Nah, oleh sebab itu Tuhan memanggil dia mau menguji apa betul nih Abraham sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada saya. Itu Tuhan katakan. Nah, lalu dia datang kepada Abram. Nah, ketika ia datang kepada Abram, "Hai Abram," dia katakan. Abram sudah tahu itu suara dari Tuhan karena dia sudah bergaul dengan Tuhan, dia tahu. "Iya, kenapa Tuhan?" "Sekarang saya akan perintahkan kamu untuk pergi dari tanah Ur Kasdim ini. Kamu tinggalkan ayahmu, kamu tinggalkan ibumu, saudaramu, kemudian temanmu. Aku akan menyuruh kamu pergi ke suatu tempat." Pada mulanya Abram terkejut. "Loh, kenapa saya harus berpisah dengan bapak saya?" Ya. Tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyuruh dia, lalu dia katakan, "Ya Tuhan." Dia siap untuk pergi. Nah, adik-adik, Abram tidak tahu sebenarnya kemana dia akan pergi. Tuhan belum menunjukkan. Seumpamanya kita kalau disuruh pergi, kamu pergi ke pasar, kita tahu tujuannya ke pasar. Tetapi Abram di sini tidak diberitahukan. Nah, karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia tetap pergi. Nah, pada saat Abram pergi dari tanah leluhurnya, dia sudah tua. Sudah berumur 75 tahun. Ini ya fotonya Abram. Tua ya. Berarti sudah tua sekali nih. Tua sekali ya, Iya, Kak. iya. 75 tahun. 75 tahun loh. Bayangkan kalau adik-adik punya kakek, melihat kakeknya itu sudah tua. Ya. Ini fotonya Abram waktu dia keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan ayahnya dan keluarganya. Nah, dia pergi juga bukan hanya sendiri. Dengan siapa dia pergi, Bu? Iya, tidak mungkin Abram dia pergi ini, sendiri. Iya, kasihan kalau dia istrinya. pergi sendiri. Dia pergi juga. Tuhan suruh, pergi bersama istrimu. Jangan lu ditinggalkan istrinya ya. Ya Kak ya. Iya. Nah, ini berarti cantik kan? kemana saja si suami pergi harus bawa istri ya, Bu? Iya. Nah, ini istrinya. Kalau kita lihat, wow, cantik sekali istrinya ya. Sayang kalau ditinggal mama jadi kita dia ya. pergi bersama istrinya. Nah, bukan cuma istrinya, ada lagi Kak. Aduh, Teman-teman siapa lagi yang pergi. dibawanya? Nah, ini banyak yaitu para pelayannya. Abram itu adalah seorang yang kaya raya. Dia membawa kekayaannya itu pergi sebagaimana yang bisa dia bawa. Ada juga yang dia tinggalkan. Nah, ini para pelayannya banyak sekali. Nah, dan juga ada seorang keponakannya yang sangat ia sayangi, disuruh pergi sama Tuhan, yaitu siapa namanya Kak ya? Aduh, saya lupa. Aduh, saya juga lupa. 3 huruf. Siapa? Ayo, anak-anak yang di rumah yang Ayo. tahu siapa namanya. Nah. Ayo. L-O-T. Nah. Siapa itu? Itu adalah Lot, Kak. Lot. Oh, Nama yang begitu Lot. pendek, yaitu Lot, keponakannya Lot. Abram. Nah, mereka pergi bersama-sama. Nah, pada zaman itu tidak ada pesawat untuk pergi. Nah, jadi seperti harus sekarang, apa? mereka itu tidak ada mobil, tidak ada motor, sepeda juga nggak ada, Dek. Mereka jalan kaki. Bayangkan, Capek sekali. jalan kaki berhari-hari. Mereka berjalan, tapi Abram tidak pernah mengeluh, aduh capek. Enggak, mereka berjalan bersama rombongannya, bersama Dengan penuh sukacita, Bu ya. ternak-ternaknya juga, Lot keponakannya. Nah, pergi sampailah ke suatu tempat.
Nah, di sana di dekat Sikem, namanya Sikem, di sana ada pohon tarbantin di Mor. Nah, mereka duduk, ayo kita istirahat, namanya bisa capek juga ya. Istirahat, kita duduk di sini. Iya. Nah, duduklah mereka di bawah pohon. Pada waktu itu Tuhan datang kepada Abram dan berfirman, "Halo Abram." Nah, di situ Tuhan berfirman lagi kepada Abram. Abram, dia mengatakan bahwa ini saya akan memberikan tempat bagimu, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik kita lihat sebelum itu kan ada di ayat 2. Ayat 2 yaitu Kejadian 12 ayat 2. Ya, dikatakan kepada Abram bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, bagaimana Berarti menjadi bangsa yang besar? Itu? Orangnya banyak ya, Kak ya. Nah, bangsa kalau yang di sini besar kan itu hanya berarti- sedikit saja orangnya. Dengan ternaknya. Keturunannya nanti. Nanti dia Hebat, akan dijadikan suatu bangsa yang itu besar. adalah janji Allah ya, Bu ya. Ya, kemudian aku akan memberkati engkau, kata Allah kepada Abram. Nah, Tuhan akan memberkati Abram. Dan berikut lagi dikatakan, adik-adik, aku akan membuat namamu menjadi masyhur. Masyhur itu apa, Kak? Wih, sangat terkenal. Iya. Jadi semua orang, semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini akan mengenalnya. Iya, artinya Dan masyhur itu terkenal seluruh dunia ya, Kak ya. Iya, terkenal Ya. sekali. Nah, kemudian dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, katanya. Jadi melalui Abram, jadi bangsa-bangsa akan mendapat berkat ya. Nah, adik-adik, berkat yang dari Abram itu sendiri itu sampai ke kita. Sampai ke kita, Kak. Nah, yaitu kesehatan kita itu adalah berkat dari Tuhan melalui Abram sampai keturunannya. Kita ini adalah orang-orang yang berasal dari Abram. Nah, ketika itu juga Abram senang sekali menerima janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu ia mendirikan sebuah mezbah. Nah, untuk apa mezbah itu, adik-adik? Nah, ini gambar mezbah ya, Kak. Mezbah pada waktu itu. Sudah lihat enggak bagaimana gambar mezbah itu? Mezbah. Ini loh. Nah, itu Nah, tempat disusun dengan batu-batu yang ya, tempat batu-batu. meletakkan Nah, persembahan mereka. Itu iya. mezbah. Di situ apa? Ada itu ada tempat pengorbanan. Abram mengorbankan ternaknya yang paling bagus itu kepada Allah karena rasa syukur, karena dia senang sekali mendengar firman Tuhan. Ya, di tempat itu dia mendirikan mezbah. Nah, sekarang kita memang tidak ada mendirikan mezbah seperti pada zaman Abram itu, tetapi persembahan syukur kita yaitu berupa persembahan. Nah, waktu kelahiran Yesus itu persembahan yang diberikan itu berupa barang, emas, mur dan kemenyan. Dan mur. Nah, itu adalah persembahan yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi, sampai di situ cerita ketika kita meneladani Abram, yaitu kesetiaannya. Apalagi yang kita teladani? Sudah setia dan Kesetiaannya. dia selalu menyerahkan apa yang dia inginkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kepercayaannya, teladannya, iya. imannya kepada juga. Tuhan. Ya, Nah, luar itu biasa. yang kita teladani dari Abram. Nah, itu sendiri. adik-adik kita semuanya pasti bisa untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kita beriman dari kecil kepada Tuhan. Ya, kita setia sampai mati, sampai nanti akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, itulah adik-adik apa yang kita teladani dari Abram. Nah, sampai di sini cerita kita pada minggu ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Nah, dengan cerita dengan lanjutan. Iya. Bagaimana Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah kepada Abram. Nah, sampai di situ dulu adik-adik cerita kita.
sampai minggu depan. Iya. Mari kita Berdoa. lanjutkan. Kita berdoa dulu Bu untuk firman Kita Tuhan. berdoa untuk Iya, firman Tuhan. mari. Doa sapaan. Iya. Mari kita berdoa. Semua sudah lipat tangan belum? Yang di rumah lipat tangannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami senantiasa dikuatkan iman kami dengan firman-Mu. Biarlah kami yang kecil ini Tuhan selalu bertumbuh berkembang hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya karena kami ini adalah anak-anak Tuhan. Dan kami juga ingin selalu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Abraham. Kakak-kakak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita juga harus memberikan persembahan. Nah, persembahan ini Kak Puput ya. Kak Puput yang pimpin. Mari Kak Puput, pimpin Pak Kak Puput. Persembahan kita hari Adik-adik ini. yang di rumah, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Nah, siapkan persembahan yang mau diberikan. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Winnie. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, membawa keberadaan dan kekurangan kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak kecil-Mu ini Tuhan ingin memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan syukur yang kami berikan ini Tuhan, agar bisa menjadi berkat untuk membangun sekolah minggu kami ke depannya lebih baik lagi. Tuhan Yesus, berkati pula orang tua kami yang telah memberikan persembahan syukur ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian dengan bawa persembahanmu, balang rumah suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, silakan. Ibadah sekolah minggu kita hampir selesai. Dan sebelumnya, apa ada yang mau disampaikan Kak Winnie? Kak Winnie, hari Minggu ini sebelum kita selesai sekolah minggu, kita juga harus kasih, yaitu nasapalan untuk anak sekolah minggu ya Kak Winnie ya. Kira-kira nasapalannya apa Kak Winnie? Ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Iya.
Ih Kak Winnie panjang sekali. Mungkin enggak bisa hafal lah aku. Hafal, pasti Oh harus hafal ya. Karena Semangat. pertolongan Tuhan ya. Pasti hafal. Lama ini enggak menghafal. Iya. Yesaya nanti dulu. Yesaya pasal 6 ayat 8. Ayat 8. Iya. Pasti hafal. Iya. Kak Puput pasti hafal apa enggak Kak Puput? Hafal. Hafal bilang Kak Puput. Nanti Puji kalau- Tuhan Kak Puput ya. Hafal Kak Puput. Yesaya 6 ayat 8. Tuhan akan berkati kamu dengan menghafalnya. Minggu depan akan Ibu tanya siapa yang sudah hafal. Pasti. Oke. Nanti kalau sudah ada yang hafal kita kasih hadiah. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi ya Kak Winnie. Iya, Bu. Iya. Kak Winnie, di sini juga ada Kak Puput tuh. Ayo Kak Puput, lagu apa Kak Puput? Ya, sebelum kita menutup sekolah minggu kita puji Tuhan sekali lagi, judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang di rumah adik-adiknya, ayo kita bangkit Semangat, berdiri, adik-adik. kita sama-sama puji Tuhan. Ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Apa jawabnya? Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi. Ayo semua tepuk tangan dulu. Yang di rumah tepuk tangan juga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah mendengar suara firman Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami pada saat ini ingin mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan kita akan berjumpa pada minggu depan. Karena cinta kasih Tuhan menyertai kita semua. Yang cinta Tuhan katakan Amin. selamat hari Sekolah minggu sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih. Tuhan selalu memberkati kita. Kita selalu sehat. Dan ingat, kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Dan jangan pergi jauh-jauh. Gunakan selalu waktu untuk membaca Alkitab selagi kita masih ada. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.